Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran kita hadis nomor 9 halaman 67. Halaman 67 hadis nomor 9. Labaswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma minkum min adin, tidak ada seorang pun jua, minkum daripada kamu, min ahadin seorang pun jua, tidak ada daripada kamu ini, min ahadin satu orang pun jua, ya tawak beruduk dia, fayubdu fayusbidu, kalalu dia suqal, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, melainkan futih, dibuka lahu untuknya, abwabul jannah, pintu surga, as-samaniyah yang 8. Yadkhulu, ia masuk, min ayya sya'a, daripada mana saja pintu itu yang dia ingin. Riwayat Tirmizi ada tambahan, zadat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat, dan jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri, mutatahhirin. Hadis ini populer, sudah biasa kita dengar, tapi perlu kita jelaskan beberapa poin, karena pelajaran kita sampai di situ tidak mungkin kita longkahi saja. Baiklah, kajian kita tempo hari setentangan bahwa at-tuhur syatrul iman, suci itu sebagian daripada iman. Agak panjang lebar kita sudah jelaskan apa makna syatrul iman. Intinya Islam itu agama yang bersih, agama yang suci, agama yang indah, agama yang baik, agama yang bagus, sudah sempurna kebagusannya, keindahannya, kebaikannya, tidak perlu ditambah-tambah, karena yang menurunkannya adalah yang maha sempurna. Yang mensyariatkannya adalah yang maha baik. Kalau sudah ayat ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum, sempurna itu, tidak ada lagi tambahan. Begitu juga dalam masalah suci dan bersih, lebihlah. Islam itu mengatur kebersihan kita, kesucian kita, sampai semua anggota tubuh kita diajari kita untuk membersihkannya. Bulu-bulu, kuku-kuku,
liang-liang, lubang-lubang, lipatan-lipatan. Dituntun kita untuk membersihkannya. Sampai-sampai bagaimana kalau kita kencing, kalau kita buang air, kalau keluar mani, kalau keluar mazi, kalau keluar wadi, kalau istihadah haid dan nifas, tidak ada diatur oleh manusia. Penciptanya yang tahu. Nah, bagaimana membersihkan dan mensucikan diri dari semua itu? Karena Allah itu, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dua situ. Tawabin itu kesucian batin daripada dosa, kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan dan seterusnya. Tobat pembersih batin. Wudu pembersih suci, pembersih lahiriah. Tawabin kan surah Al-Baqarah kan 222. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Karena tobat itu cara untuk bersih, suci dari segala macam kekotoran batin. Dia mencintai orang yang bersih. Nah, bersih bagi dua. Suci bagi dua. Suci daripada najis, suci pada hadas. Kedua-duanya lahiriah. Kalau kita pegang paham sebaliknya, Allah benci. Kalau dia cinta itu paham sebaliknya benci. Benci tidak suka kepada orang yang tidak membersihkan batinnya, hatinya, jiwanya daripada segala kekotoran-kekotoran yang mengotori hatinya. Allah benci, tidak senang dan tidak suka orang yang tidak mensucikan dirinya, baik suci daripada hadas, itu berwudu dan mandi ataupun tayamum, ataupun khabas. Khabas adalah najis, badannya, pakaiannya dan tempatnya. Luar biasa. Sehingga bab fikih itu dibuka semua dengan taharah. Kalau kita baca fikih taharah. Masalahnya kita kaum muslimin tidak terlalu memperhatikan ajaran agama. Kita tercengang melihat orang lain bersih, melihat bangsa lain rapi, teratur, tertib. Agama mereka tidak ada mengajarkan. Kita diajarkan oleh agama, tapi kita tidak laksanakan. Kalau bahasa main-main itu tidak salah mudah mengandung itu dah. Peruntuhan untuk itu buat. Cukup sudah ayat itu, yuhibbut tawabin, mencintai orang yang taubat. Kenapa taubat dulu? Karena kesucian batin lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kesucian lahir. Orang lain yang tidak beragama, kesucian lahirnya yang diperhatikannya. Islam menyuruh kita di dalam bersih dulu. Sebab kalau sudah bersih dalam, keluarnya pasti bersih. Sementara kalau bersih di luar, tentu dalam bersih. Mengkuruk, menjajuk, mengkutu, itu kan dalam itu. Kedua-duanya. Nah, itu. Kemudian sekarang berbagai macam fadilah, keutamaan, ganjaran, balasan, kedudukan untuk mendorong, memotivasi supaya kita bersih. Bayangkan orang Jepang tidak ada dorongannya. Ini pahala, ini ganjaran, ini Allah reda, ini surga, ada ganjaran. Mana tahu mereka pahala? Tidak ada pahala. Ada surga lagi katanya. Tapi apa? Itu tadi. Kita sudah didorong oleh berbagai macam fadilah. Itu kan semuanya motivasi. Nah, cuma yang tadi, kalau jawab orang mengelak ada saja. Ya mereka tidak punya setan, kita punya setan. Itu jawab orang mengelak. Kita setiap beribadah ada setannya, mereka tidak ada setannya. Karena mereka teman setan. Terserah yang ku saja lah. Ini dia.
Ma minkum min ahadin. Ma tidaklah minkum daripada kamu ini min ahadin satu orang pun jua. Kalau min ahadin itu maknanya satu pun jua. Tidak satu pun di antara kamu ini yang dia berwuduk, kira-kira begitu artinya. Wuduk. Wuduk itu asal katanya wada'ah, bagus, baik. Nama saja wuduk, supaya orang menjadi bagus, menjadi baik, menjadi bersih ketika menghadap Allah. Namanya saja. Di nama silakan hati. Cuman di orang awak betulkah ulu, ada masalah. Laba ulu. Bang ketika orang awak, no orang awak. Kalau zuhur, luhur. Kalau zahir, lah iya. Kalau kursi, kurisi. Kalau salamah, salamai. Bang ketika nak menjadi bahasa awak. Nak menjadi bahasa awak. Namanya wuduk. Wuduk. Waw. Dot. Waw. Hamzah. Wuduk. Bersih. Bagus. Baik. Kalau waduk airnya. Nah ini. Jika ini saya pakai untuk berwuduk, waduk namanya. Air yang dipakai itu waduk. Di kita waduk itu Talagu Gadang. Danau Gadang buatan. Waduk Gedung Ombo. Waduk Wonogiri. Waduk Kota Baru. Air yang dipakai untuk wuduk, waduk. Pekerjaan perbuatan kita untuk membersihkan diri, wuduk. Nah, sekarang ya tawaddu. Ma minkum, tidak seorang pun daripada kamu ini minkum min ahadin satu orang pun juga yang dia berwuduk fayubelighu ayusbigu yubelighu dia sampaikan kepada kesempurnaannya dan dia sampaikan air pada tempat yang mesti, namanya yubelighu. Abalaga yubeligh disampaikan tiba di apa? Cuci tangan ya sampai pada di bawah kuku berasib. Yubeligh. Kalau yusbigh disempurnakan sasamprono. Summa qal, setelah itu dia mengatakan atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti kita jelaskan ini. Illa futihat, melainkan dibuka untuknya, lahu untuknya orang yang mengucapkan ini, untuknya orang yang berwuduk lalu dia mengucapkan doa ini atau baca ini, abwab, pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8. Pintu surga 8. Pintu gerbang besarnya. Al-jannatu laha samaniyatu abwabin. Jannah itu mempunyai 8 pintu gerbang. Wan nar laha sab'atu abwab. Sedangkan neraka mempunyai 7 pintu gerbangnya. Dalam hadis dari Imam Ahmad dinyatakan hadis sahih. Pintu surga yang 8 itu sebagiannya disebutkan dalam satu hadis, kemudian disebutkan dalam hadis lain. Ada namanya babus shalah, pintu salat. Ada babul jihad, pintu jihad 2. Kemudian sedekah, pintu sedekah. Pintu puasa ar-rayyan namanya. 4.
Kemudian yang kelima, babut taubah, pintu orang yang taubat. Juga pintu al-kazimin al-ghaiz, pintu khusus untuk orang-orang yang menahan amarah. Pintu-pintu orang yang ridho, dan pintu orang yang menunaikan zakat. 8 pintu. Dalam versi lain, nama lain ada juga pintu Muhammad. Pintu Nabi Muhammad ini disebut dengan pintu taubat. Ada lagi menamakan pintu haji dan umrah, pintu silaturahim. Maka berbedalah ulama memahami mana yang urutan 8 itu. Yang penting pintu gerbangnya 8. Penting pintu gerbangnya 8. Disebutkan bahwa jarak antara dua pintu, jarak antara dua pintu itu jaraknya antara Makkah dan Hajar, atau jarak antara Makkah dan Busra. Makkah ke Hajar, Makkah ke Busra, sama jaraknya. Setelah dipoto orang lewat satelit, sama pas. Diukur. Berapa jaraknya? 1272 km. Makkah ke Hajar 1272 km. Atau Makkah ke Busra 1270 km. Nabi tidak pernah mengukurnya, tapi pas jaraknya. Karena yang mengasih tahu siapa? Yang mengetahui segala-gala. Jarak dua daun pintu. Malahan dalam sudut Persia ada pula jaraknya sepanjang 40 tahun perjalanan. Bagaimana ini? Tidak tahulah kita bagaimanalah gerbangnya. Itu menggambarkan gerbangnya. Nah, pintunya 8. Ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Ada juga yang disuruh pilih pintu nama yang suka. Ada antara yang suruh pilih itu orang yang berduduk. Ada yang semua pintu memanggilnya ke sini lewat, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada yang suruh pilih ke mana hendak masuk surga, lewat pintu mana, silakan pilih. Ada juga orang yang telah ditentukan pintu khususnya. Ketiga nih. Tapi semua pintu itu tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad yang pertama kali mengetuknya. Ini kita ulang. Pintunya 8, jaraknya 1272 km, sama dengan Makkah dengan Busra atau Makkah dengan Hajar. Ada yang dipanggil oleh semua pintu. Yang kedua, ada yang disuruh pilih lewat pintu mana. Yang ketiga, ada yang telah ditentukan pintunya. Yang disuruh pilih pintu mana yang suka, salah satunya ini. Ini dia. Intinya tentu tidak segampang itu. Pertama, berduduklah dengan bagus dan sempurna. Berduduk dengan bagus dan sempurna. Lalu baca doa ini, kemudian realisasikan. Karena ada pengakuan itu pasti ada tuntutan di balik pengakuan itu. Itu yang penting garis bawahi.
siapa yang mengaku bersyahadat, mengaku bersaksi, menyatakan ikrar bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja, maka dituntut dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah. Itu namanya tuntutan bagi siapa yang mengikrarkan, mengucapkan pengakuan la ilaha illallah wahdah, satu-satunya. Orang sering terjemahkan bahasa kita saja. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Sajanya entah di mana. Tapi bahasa kita begitu. Wahdah, satu-satunya kan saja. Miang boleh. Tiada yang berhak sembah melainkan Allah miang misalnya. Allah sin. Allah si. Nah, kalau bahasa Arabnya kan saja. Cuma bahasa surah Langganya wahdah. Wahdah, satu-satunya. Asyhadu la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wahdah la syarikalah. Ada dua ini. Pertama wahdah, yang kedua la syarika. Dua. Kita jelaskan sedikit walaupun pernah pula kita jelaskan dulu kala. Wahdah dan syarika. Syarik yang mencampuri, yang menyengutui, yang membersamai, yang berserikat, yang berjuid. Jadi kalau syarika lahu, yang menyengutuinya, yang menserikatinya, yang join dan bersama dengannya. Kalau satu-satu, tidak ada sekutu, tidak ada wahdah. Saya pernah contohkan di sini, tapi saya tidak bosan mencontohkannya. Saya ulang lagi contoh. Ini dia. Isi daripada le minerale, itu tulisannya kan? Air saja, berarti air wahdah. Air miang, air sin, air se. Sini. Itu wahdah. Lalu kita masukkan sedikit air lain. Sama-sama putih mah. Anggap saja hitam. Ketika itu tidak wahdah lagi, sudah masuk. Yang masuk itu syarik, yang menyekutui. Persekutuan syirkun. Persekutuan itu syirk. Yang menyekutui syarik. Orang yang menyekutukan, saya ini musyrik namanya. Saya musyrik ini secara bahasa, karena kerja saya mencampur, menyekutukan. Yang paling musyrik itu ibu-ibu di dapur. Buat gula, ambil kopi, jus, banyak campur-campur. Para ibu-ibu itu musyrikah semuanya. Buat temani, buat kopi setengah, air penuh. Jam mani, jam pahit, payah kan? Musyrik. Musyrik. Wa ma ana minal musyrik. Setelah kita paham itu, berarti apabila kita mengaku dan menyatakan ikrar tiada yang berhak disembah, la ilaha. Ilaha itu maknanya ma'bud. Ilah itu ma'bud yang disembah.
Jadi la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin, yang sebenar-benar patut disembah, illallah, melainkan Allah. Dipertegas wahdah, satu-satunya, tidak ada lagi. Dikuatkan lagi la syarika. Itu yang harus dipahami oleh si pengucap. Siapapun yang mengucapkan syahadat itu dituntut dia untuk berilmu tentang apa yang diucapkannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kan disuruh berilmu tuh, Surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Ilmunya dulu, mengilmunya dulu. Makanya kata beliau, syarat pertama untuk diterima pengakuan itu ilmu. Ada 7 syarat. Syarat pertama ilmu. Kalau kita membaca ini setelah berwudu, bagusnya jangan sekadar cuap, sekadar ucap, tapi kita pahami, kita renungkan, dan kita laksanakan apa yang itu. Kita tidak akan mempersekutukan Allah. Kita hanya menyembah, beribadah, meminta, mengadu, curhat, berlindung hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini bacaan yang ditakuti setan ini. Bacaan yang ditakuti setan adalah ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Dengan pernyataan ini berarti kita dituntut untuk mengikuti Nabi. Ittiba namanya. Maka segala apapun ibadah yang kita lakukan harus ittiba, mengikuti Nabi. Karena Nabi itulah yang menjadi Rasul utusan Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja, tiada sekutu. Lalu bagaimana agar kita betul-betul menyembah Allah sebagaimana yang Allah kehendaki? Diutusnya Rasul bernama Muhammad. Maka menjadi kemestian kita untuk ittiba, mengikuti Rasul. Kita tidak bisa mengikuti Rasul kalau tidak berilmu. Maka pelajarilah sunnahnya. Karena kita tidak kena, kalau kita tidak pernah ketemu langsung dengan Rasul, karena sudah sekian lapis, abadnya sudah sekian, maka kita hanya bisa mengetahui dengan lewat para pewarisnya. Al-ulama warathatul anbiya, para pewarisnya. Cuman kadang-kadang ulama itu sekarang sudah dipermudah-mudah orang saja. Nah, pandai kita ngaji itulah ulama. Lalamun jadi ko galin itulah pandai lah memimpin salat berjamaah itulah doa-doa kita itulah ulama lah jarang. Ko mudah mek jadi ulama. Jadi penceramah silakan. Saya penceramah. Jadi dai silakan, saya dai. Jadi muballigh silakan, saya memang bertabligh. Tapi mengaku ulama jangan. Sudah sekian pula kelengkapan ilmunya harus. Yang paling parahnya panggil orang syekh. Allah syekh lah banyak. Syekh itu sekelas siapa? Sekelas Imam Ghazali, sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas luar biasa. Kalau syekhan Imam Bukhari Muslim, ini petang oleh panggil orang syekh. Kalau syekh ada, ini namanya syekh. Pewaris Nabi ulama. Kami itu kan ceramah tidak ulama. Tidak ulama. Adalah perpanjang tangan ulama. Saya mengaku saya perpanjang tangan ulama karena ulama kita tidak sampai ke sini. Yang diakui ulama sekarang orang MUI. Siapa yang tidak masuk MUI, bisa ulama lah. Kita bola. Jadi kita tidak bisa ittiba. Kita tidak bisa mengikuti Rasul tanpa mengetahui sunnahnya. Dan kita tidak tahu sunnahnya kalau kita tidak belajar.
Karena kita nak ketemu dengan Nabi. Lalu bagaimana? Kita harus belajar daripada orang yang alim di bidang itu. Itu ulama. Baru kita tahu sunnah. Jangan payah sekarang ulama itu kelompok ini saja, yang lain tidak ulama. Itulah parahnya ini. Kalau lain ciri-ciri no takaiko, pakaian takaiko no tamak sinan tu lah ulama, kalau yang lain tak, itu lah parah lah. Jadi ulama aku nyo ulama gih batih kan. Teng terserah. Biasa. Jangan dibesar-besarkan dan jangan diviralkan, biasa saja. Yang akan diviralkan itu terserak kateh, itu yang diviralkan. Aneh. Kalau terserak ke bawah, biasa saja. Setuju gitu ah. Ittiba. Jadi kalau kita menyatakan wa anna Muhammadan abduhu, selaku manusia dia abduh, hambanya. Wa rasuluhu, dia rasul, sebagai orang yang dipilih untuk diutus, menyampaikan, menjelaskan, menerangkan sekaligus menjadi contoh ikutan bagaimana mestinya kita berubudiyah kepada Allah, la ilaha illallah itu. Makanya keduanya serangkai, tidak bisa dipisah. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kita tidak tahu caranya. Makanya Allah sendiri mengutus Rasulnya. Rasul itu nanti dibekali dengan kitab suci. Kemudian kitab suci itu dijelaskan oleh para Rasul apa maksudnya, namanya sunnah Nabi. Gitu. Cara-caranya. Jadi kalau kita belajar sunnah Nabi, berarti kita sedang mengikuti Nabi. Syukurlah kita ada buka kitab ini. Diterimakah semua orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Apakah diterima? Allah yang tahu. Karena tidak semua ucapan kita diterima, tidak semua amal kita diterima, tidak semua perbuatan kita diterima, dan tidak semua ibadah kita diterima. Karena Allah yang paling tahu siapa yang wajar dan patut diterima. Kita hanya berusaha untuk bagaimana supaya diterima. Syarat diterima itu sah. Sah itu harus kita berilmu tentang mana yang sah mengikuti sunnah Nabi. Tidak semua pengakuan diterima. Itu makanya dibagi dua pula ibadah. Pertama makbulah, yang kedua mardudah. Makbulah diterima, kalau mardudah ditolak. Bahkan salat kita ada yang dicampak, dihambungkan kepada kita lagi. Salat dihambung, apa? Dilempar. Tidak terima. Makanya kita tidak ada PD saja dia. Saya katakan sudah selesai, sudah betul. Tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengar, tidak mau menyimak, tidak mau bertanya. Ini berbahaya orang, ujuk. Kira-kira itu penjelasan ringkas tentang bacaan syahadatain, dua syahadat. Dibacanya ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap pemahaman setiap selesai berwudu. Lalu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada tambahannya. Tambahannya ini itu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahannya ini dinyatakan sahih oleh pakar hadis. Artinya dalam hadis versi riwayat Imam Tirmizi, di samping yang tadi ada tambahan di belakangnya, itu doa. Setelah baca syahadatain tadi, ini tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i ada juga tambahan lain. Bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bisa dibaca setelah bacaan syahadat tadi. Tapi jangan dibaca keras-keras, nanti orang tahu, orang disalahkannya kita. Orang kok capek menyalah kalau tidak tahu.
Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku termasuk orang yang tobat. Berarti kita harus tobat, rajin bertobat. Tobat itu tidak sekali, tobat setiap hari, karena setiap hari berdosa. Halo? Halo? Mandi berkali sehari? Sekali. Kalau masuk badan? Bawa 2. Maka tobat juga setiap hari. Pakaian kita, badan kita, tempat kita kotor disapu, dibersihkan, baju ditukar, diganti. Minimal mandi kucing, Pak. Tak pernah mencoba mandi kucing. Biasalah mandi kucing. Kalau kucing mandi lidah kan agak alap. Basuhan yang penting-penting langsung di kucing. Kan bersih. Nah, kita setiap hari berdosa. Ada saja salah, ada saja pelanggaran. Apakah perintah yang dilaksanakan atau larangan yang dihentikan, atau bagaimana? Sepandai-pandai kita manusia pasti kotor. Sepandai-pandai orang berkain pasti kotor kainnya. Anggak duduk di rumahku, nang kain kumuh aja, minimal busuk aja. Oh, paluah. Betul kita berdosa setiap hari, maka setiap hari tobat. Nabi setiap hari tobat. Nabi astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau baca lain. Jikalau kita berdoa kepada Allah, Allah maj'alni minat tawabin, kita harus tobat. Rajin bertobat. Jadikan aku termasuk orang yang bertobat. Tawab itu kan orang yang rajin bertobat. Kalau orang yang tobat, taib. Kalau rajin bertobat, tawab. Tawabin, orang-orang yang rajin bertobat. Tobatlah, terus tobat. Nanti Allah akan memberikan kepada kita suatu kemauan untuk bertobat. Setiap hari. Tawabin. Tawabin itulah cara kita bersih daripada kekotoran batin. Waj'alni minal mutatahirin, dan jadikan aku termasuk orang yang bersih. Mutatahir ini adalah bersih lahir. Tadi sudah kita awali, bersih lahir. Bersih lahir 2. Daripada kotoran yang bisa diindra, namanya najis. Najis bisa diindra, baik pada tubuh, pada pakaian, pada tempat. Nanti ada plus suci yang kedua, hadas. Apabila kita mengalami atau mengerjakan atau terjadi pada diri kita sesuatu yang menyebabkan kita tidak suci, namanya berhadas. Terkentut. Apa kejadiannya terkentut, berhadas? Apa yang kita terjadi, apa yang kita alami? Apalagi pipis, keluar mani, keluar wazi, haid, nifas. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita alami berhadas. Orang berhadas tidak suci. Ada nanti hadas besar, kalau hadas besar mandi, hadas kecil berwudu. Itu namanya. Jadi kalau mutatahirin itu mencakup kepada kebersihan lahiriah. Baik kebersihan daripada najis atau khabas, ataupun kebersihan pada hadas. Nah, kalau kita berdoa seperti ini, kita harus menjadi orang itu. Jadikan aku termasuk orang bersih, kita harus bersih. Tidak pandai minta sebab dan pandai menunjuk seorang. Jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri. Maka kita harus berusaha untuk suci, untuk bersih. Setiap waktu, setiap hari. Baik itu najis ataupun hadas. Setelah itu dipahaminya dan diusahakannya melakukan setiap hari dan dibuktikannya ucapannya itu dalam tindakan, nah baru layak dia. Kalau mati dia, sekarang tidak bisa, mati dulu. Mati dia, nanti dia akhirat futihat, dibukakan untuknya
lahu untuknya abwabul jannah ats-tsamaniyah, pintu-pintu surga yang 8, silakan masuk, dia pilih mana saja yang dia suka. Adakah orang yang masuk dan dipanggil oleh semua pintu? Ada. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Ini hadis saya catat. Faqala Abu Bakar, hadis panjang saya kutip aja. Ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah. Intinya seseorang dipanggil dari salah satu pintu tersebut tidaklah masalah. Sebab masuk satu pintu saja sudah kenikmatan besar. Tapi Abu Bakar berkata, hal yud'a minha kulliha ahdun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah seseorang itu dipanggil dia dari semua pintu? Artinya semua gerbang-gerbang itu memanggilnya ke sini. Kata Rasulullah menjawab, na'am, ada wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku berharap engkau salah satu orang yang akan dipanggil oleh semua pintu. Kalau kita ingin seperti itu, ya model Abu Bakar. Pelajari sejarah Abu Bakar. Tapi tidak akan mungkin kita seperti Abu Bakar. Minimal mengikuti jejak-jejak langkah dan seterusnya. Maka Abu Bakar termasuk dipanggil semua pintu. Bahkan untuk perempuan ada kesempatan untuk masuk semua pintu, tapi berat. Beku kecil lo kama dan kalamat di kami laki-laki memang itu lebih aku bunyinya kan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan salat 5 kali sehari semalam yang wajib, wasamat syahra, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wahfizat farjaha, lalu dia jaga, dia pelihara kemaluannya, wa ata'at zaujaha, ini yang sulit, dia mematuhi mentaati udahnya, suaminya. Halo, dia mentaati suaminya. Catat nih, senjata nanti di rumah. Malam-malam tidak bisa disuruh kau. Jadi. Lalu dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi, daripada pintu surga yang mana saja yang engkau pilih suka, silakan masuk. Kepada siapa? Wanita seperti salat 5 waktu, puasa dia, dipeliharanya faradnya, ditaati suaminya. Ini yang enggak sulit yang di bawah ini. Karena yang di bawah ini menguntungkan suami semuanya. Senjata dipegang. Surga enggak. Hadis. Itu. Karena yang paling patut ditaati oleh istri setelah dia suaminya. Ada yang boleh sujud istri kepada manusia, maka diperintahkan istri sujud kepada suami. Karena begitu besar hak suami atas diri. Karena suaminya orang yang telah mengambil alih tanggung jawab bapaknya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, mahar sekian. Ketika itu dia ambil alih haknya. Diambil alih tanggung jawab. Semenjak itu dia harus berkhidmat. Karena semenjak itu suaminya yang menanggungnya, membelanya, memperhatikannya, merawatnya, menjaganya. Kamu suami kompe 2 mengamangannya kan demi istrinya tuh. Nah, maka sebagai imbalannya dia harus taat, walaupun tidak imbalan namanya, tapi sebagai kewajibannya taat. Maka carilah suami yang mau kita taati. Itu suami yang tanggung jawab. Jangan suami model-model ini cari. Karena semuanya sudah punya istri.
Kaji kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Tuan Lazat, silakan Pak. Yang pertama ada tambahan itu wajah alni min ibadika salihin itu boleh itu Ustaz? Itu dari ya kalau itu kan tadi dari riwayat Tirmizi. Kalau itu wajah alni min ibadika salihin itu ya. Yang kedua ada boleh jadi Ustaz? Boleh, tiga boleh saja. Oh, tiga ya. Nah kalau dibaca dulu dalam Al-Quran itu Rasulullah itu di dalam surat Al-Baqarah dan bahwa Rasulullah itu Nabi Muhammad itu tidak bertanggung jawab nanti di akhirat gitu, atau tidak seakan-akan tidak peduli gitu. Misalnya wala tus'al an ashabil jahim, tidak akan ditanya, dan kemudian wala tus'alu amma kanu ya'malun. Jadi tidak pernah akan dipertanyakan seakan-akan itu berlapis tangan. Apa bukan sih itu Ustaz? Ya, gunanya tafsirkan itu. Oh, iya. Yang pertama, min ibadika salihin tidak tercantum dalam hadis-hadis sahih. Tapi kalau sekedar doa silakan. Cuma jangan anggap itu harus begitu. Itu waj'alni minat tawabin waj'alni min ibadika salihin. Nama saya tambahan. Setahu saya tidak tercantum dalam hadis-hadis sahih. Kalau dalam riwayat buku-buku ada. Itu satu. Yang kedua, wala tus'al an ashabil jahim. Wala tus'alu an amma kanu ya'malun. Ini Nabi itu kan merasa berat sekali tanggung jawab. Sehingga kaum beliau yang kafir, yang bangkang di neraka, yang mengingkar itu tidak mau bahkan memusuhi, menentang. Sehingga beliau sedih. Ya Muhammad, setelah engkau sampaikan, nah itu dia, setelah engkau jelaskan, engkau ajak, engkau berkali-kali, tapi mereka tetap ingkar, sampai mati ingkar. La tus'al, engkau tidak akan dituntut lagi, engkau tidak akan ditanya, karena tugas engkau adalah memberi peringatan. Fazakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusait. Tugasmu itu saja. Dan tidak ada kewajibanmu untuk membelah dada manusia lalu memasukkan iman dan hidayah ke hatinya. Itu tidak tugasmu. Fa innama alaikal balagh. Tugasmu hanyalah menyampaikan sesampai-sampainya, sejelas-jelas, seterang-terangnya. Faminhum, di antara mereka ada yang menerima. Di antara mereka ada yang menolak. Jadi faminhum muhtad, di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang menolak dan ingkar. Kira-kira itu Pak. Bapak? Nah. Asalnya itu semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.